Tanda-tanda vital. Kalau panggil kan kita panggil nih. Kalau panggil pasien nggak dengar, tekan di sini maka jari kaki sama. Nggak ditekan. Ini tekan. Ini namanya sternum. Ini namanya sternum, tulang di tengah dada namanya sternum. Kamu tekan kayak gini. Itu pasien nggak sadar itu akan sadar. Itu nggak usah dipanggil namanya. Kalau kamu nggak tahu kayak pak itu biasanya jarang sadar. Di kedokteran kalau nggak dicubit di bagian perut, kita tekan di dada. Ini beneran. Jadi cara ngecek pasien sadar atau enggak tekan di dadanya. Mereka kan refleks bangunin karena itu sakit. Udah nih, dia nggak sadar kan? Kita udah panggil pertolongan nggak sadar. Selanjutnya ngapain? Apa? Kalau nggak sadar ngapain? Salah, yang benar. Ayo apa? Ayo yang perempuan yang dia ngapain? Yang itu selanjutnya kita masuk ke CAB, circulation air and breathing. Circulation adalah denyut nadi. Air adalah airway, dalam nafas, breathing adalah pernafasan. Circulation, coba angkat tangan kalian, pegang dua jari, di bagian jari, jangan jari telunjuk. Rata nadinya kelaba nggak? Nah, itu namanya nadi atau di vena jugula. Di leher sini ada pembuluh darah besar, itu bisa diraba kanan kiri. Itu namanya vena juga, itu nadi paling besar. Kalau kalian nggak bisa dapat di sini, dapat di leher. Nah, sekarang kita akan lakukan pengecekan CAB. Tapi sebelum itu kita belajar yang pindahin pasien. Yang tadi bilang jangan asal lo seret aja kayak gini kan nggak mungkin kan ya, anak orang. Ayo kalian bertiga, satu di kaki. Aja di Satu di kaki. Duduk. Ya, kamu di tengah. Sini kamu di tengah. Coba. Masukin tangannya di bawah semuanya. Kayak mayat. Ya kan emang nah, ini adalah hal krusial. Sebenarnya krusial siapa? Adalah mereka bertiga terutama pegang kepala. Ya. Di kepala yang ditopang bukan kepalanya, menopang selalu leher servikal. Ini adalah area rawan terjadi trauma. Ini yang bikin pasien kecelakaan meninggal di jalan raya. Adalah pasien di Indonesia selalu meninggal kenapa di barat selalu hidup. Mereka tahu cara memindahkan pasien. Itu paling pertama. Sekalinya kalian salah ngangkat mereka mati. Karena kecelakaan dengan fraktur servikal, fraktur leher itu sangat vital. Jadi yang ditopang adalah lehernya. Ya, ingat yang ditopang lehernya, bukan kepalanya. Kayak ngedong bayi, ditopang lehernya kayak gini. Jadi fiksasi kepalanya nggak akan jatuh dan nggak akan nunduk. Jadi kamu pegang kayak gini, yang lain pegang sama-sama. Ayo, pegang lehernya. Dalam hitungan ketiga, semua angkat satu garis. Aja banting. Ayo angkat, 1, 2, 3 sama-sama. Nggak kuat. Yang jadi pasien yang kecil harusnya. Nah, tadi harus syaratnya adalah tidak boleh ada yang tertinggal, semua satu aksis. Jadi ketika diangkat semua satu garis. Memindahkan pun sama, bed kayak gitu. Itu pun biasa tadi untuk memindahkan. Itu adalah cara yang tepat. Adalah melindungi kepala. Kalau kalian sendirian dari orang lain, kalau kalian sendirian, itu bisa ditopang di leher gini. Kalau kalian kuat, kalian bisa narik dari bahu sama tangannya. Tapi kepala tetap harus di leher. Tapi itu sangat susah. Jadi itu harus dengan teknik.
Makanya kalau ada orang bicara panggil, bilang mau gotong. Kalau kalian tahu cara pegang kepala, bilang orang yang lain suruh pegang yang lainnya. Oke? Next kita masuk ke CAB. Nah, ini adalah CAB yang tadi circulation air and breathing, mengecek apakah dia bernafas dan berdetak jantungnya. Caranya kayak gini. Yang aku bilang tadi pegang di tangan sini, tangan kanan pegang ini, telinga nempel di dada, matanya lihat mulut dan hidungnya. Nah, Jadi kayak gini. gelap, weh. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa lihat apa kebalik. Jadi kalian kayak gini, sorry. Jadi tangannya di sini. Apa sih? Ya Allah. Kayak kita masih ya Allah. Kalah, singkat bela. Alah, mau banyakkan ngomong. Ah. Jadi pasien diam aja, ceritanya bisa nggak usah banyak ngomong. Ya. Jadi tangannya di sini, telinganya dengar suara nafas. Dan matanya lihat pergerakan dada. Jadi kayak gini. Supaya kenapa telinganya di mulut sama hidung? Karena kalau dia bernafas kalian akan dengar. Dan ini satu kali ya, circulation air and breathing itu satu kali periksa. Karena semua ini harus dilakukan dalam 5 menit. Ingat ya, kalian nggak boleh berlama-lama. Oke. Fokus ya. Jadi ini semua tuh hanya boleh 5 menit. Semua dari proses awal sampai akhir hanya dalam 5 menit. Lewat dari 5 menit itu adalah masa golden periodenya udah lewat. Mereka akan mengalami banyak kerusakan organ. Jadi ini semua yang keajaiban yang lambat ini itu terjadi dalam 5 menit. Jadi kenapa kalian harus perhatiin dengan baik karena nggak boleh lambat-lambat. Oke? Kalian tempelin telinga, nggak usah tempel, maksudnya buat dengar suara nafas sama suara nafas mulut apa hidungnya. Matanya lihat pergerakan dadanya mengembang atau enggak. Iya. Kalau dia nggak ada suara nafas, buka kepalanya. Namanya head tail and chin lift. Kenapa aku ngajar head tail and chin lift itu kalau nggak ada trauma, tapi kalian belajar jaw thrust. Lah, Jaw thrust itu adalah marah, weh. jaw thrust adalah kalian megang gini, ini ada agak digerakin dikit, tapi nggak boleh diangkat terlalu tinggi lehernya. Habis itu kamu tekan rahangnya dia ke bawah. Itu kalau pasien nggak sadar, kamu tekan rahangnya ke bawah dia akan kebuka. Nah, kalau ada sesuatu massa di dalam atau kotoran, kamu korek pakai kasa tangannya. Kalau nggak ada korek tarik keluar, karena kalau nggak dia nggak akan bisa nafas. Karena itu namanya airway obstruction, jadi ada yang menutupin jalan nafas. Itu tadi airway, kalau dia nggak ada suara nafas yang kamu dengar. Kalau dia nggak bernafas, kamu lihat pergerakan dadanya nggak bernafas, berarti mouth to mouth. Jadi kamu kasih bantuan nafas mulut ke mulut. Tapi sekarang itu udah hampir nggak boleh. Terutama itu pun harus dikasih dengan kasa karena penularan infeksinya sangat tinggi. Sekarang udah ada alatnya sih, best. Tapi kalau laki-laki suruh laki-laki, tim laki-laki lah. Cara bring air breathing, kagak nggak mau kasih nafas. Cara kasih bantuan nafas adalah kalian diem dulu, nggak dia apa-apain. Punya modal, Ya nggak apa-apa. jadi pencet Diam bawah. ya. Ini Ah, otak jadi dikasih bantuan nafasnya, kamu tutup hidungnya. Mulut kamu bukan nyium dia ya. Ini bibirnya dia, ini bibir dia. Kamu di atas sini bibirnya nutupi seluruh mukanya sampai sini. Jadi bantuan nafas itu bukan ciuman, oke? Itu kesalahan fatal. Itu ada ilmu yang salah. Bantuan nafas adalah mulutmu menutupi mulut dia. Hidungnya ditutup supaya ketika kamu memompa nafas seluruhnya masuk ke paru-paru. Jadi ini tutup hidung gini, semua bibirmu di sebelah sini. Nah, jadi kayak gitu. Itu bantuan nafas. Sekarang kita akan ketika nadi nggak ada, kan karena circulation ilmunya kan circulation duluan nih. Jadi selalu perhatiin adalah ketika nadi nggak ada, kan harus mulai bantuan pompa jantung. Jadi ketika circulation nggak ada harus langsung mulai pompa jantung. Karena kalau dia nggak nafas itu masih bisa ditangani nanti. Kalau dia udah nggak henti jantung, dikit lagi dia akan lewat. Oke? Kita akan belajar soal CPR. Tangannya kayak gini. Di antara papila mama itu apa? Di antara puting payudara kanan kiri, di tengah itu ada tulang sternum. Di sini. Taruh tanganmu, satu lagi ini. Ingat siku. Siku ini nggak boleh nekuk. Siku lurus, yang gerak adalah bahu. CPR yang dipompa bahu. Lihat, bahu yang gerak, ini nggak melekuk. Dengan kedalaman 3-4 cm, emang harus ditekan karena jantungnya di dalam. Ini sebanyak 30 kali dalam satu kali siklus. Ingat ya, 30 kali pompa, 2 kali pernafasan.
Setelah kamu pompa gini 30 kali, habis itu dibantu pernapasan 2 kali. Habis selesai 20 pernapasan, lanjut lagi 30 kali. Jadi ini dilakukan selama 5 menit atau sampai pasien sadar. Atau sampai bantuan datang. Ambulan datang, kalian serahkan. Nah, setelah kalian lakukan ini selama 5 siklus itu terhitung dari 30 kali kompresi. 30 kali pompa sama 2 kali bantuan nafas, itu namanya 1 siklus. Itu kamu kali 5, setelah 5 kali kamu lakukan yang tadi aku bilang, yang CAB, circulation, air, and breathing. Jadi cek lagi apakah dia udah ada nadinya, udah ada nafasnya atau belum. Nah, anggaplah kalian udah lakukan CPR. Ya, jadi kalian udah lakukan. Abis ini kalian ya lakuin ya. Abis ini gantian. Jadi harus aku kasih contoh, kalian akan melakukan CPR satu-satu. Jadi setelah kalian melakukan CPR, nanti kalau anggap nadinya udah ada, nafasnya udah baik, tapi bantuan belum datang. Kita lakukan namanya recovery position. Membantu supaya aliran jantungnya kembali. Kamu tidur kepala di sana. Kepalanya di sana, kepalanya. Udah tidur balik. Belum sekolah kamu juga. Tidur namun. Ya sama nih. Oke, gini apa? Nah, tidur. Sekarang namanya recovery position. Nah, pasien dimiringkan ke arah kanan. Ingat ya, jantung pada umumnya selalu berada di kiri. Jadi jantung harus ada di atas, nggak boleh ada di bawah. Jantung nggak boleh ketekan badan. Jadi miringnya ke kanan. Sikunya, lututnya ditekuk, ini masih. Nah, selemas kokor. Ini namanya recovery position. Ini adalah bentuk recovery position. Tangan kiri jadi bantalan, lutut kiri di atasnya, supaya dia nggak kebalik dan kalaupun dia muntah akan keluar ke samping, nggak masuk pernafasan. Jadi ini adalah hal yang penting. Kamu itu MSS. Bercanda. Jadi ini recovery position. Kenapa coba? Untuk membuat jantungnya selalu berada di atas supaya alirannya tetap stabil. Jadi ini yang kalian lakukan kalau kalian berhasil CPR tadi. Tanda keberhasilan CPR adalah adanya nadi dan adanya nafas. Kalau berhasil lakukan ini kalau bantuannya belum datang. Tapi ini hanya dilakukan kalau pasiennya nggak ada cedera kepala dan leher. Dengan cedera kepala dan leher ini nggak boleh dilakukan. Jadi tetap berdiri kita tetap.